Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable person, my name is Mar'atul Jannah MPD, and all of my beloved friends. Thank you for joining this presentation. I'm glad to see you all. Before starting our presentation today, let me introduce myself and my partners. I am Alia Isla Farah as moderator, and my partners Asna Fathul Jannah, Zumratul A'la Khairiyah, and Mia Mukhlisiyatus Sirriyah as the presenter. In this presentation, we will discuss about teaching reading to children. Now, let's start our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reading atau membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dengan kata-kata atau bahasa tulis. Membaca merupakan kegiatan merespon lambang-lambang yang tertulis dengan menggunakan pengertian yang tepat. Hal tersebut berarti bahwa membaca memberikan respon terhadap segala ungkapan penulis sehingga mampu memahami materi dan isi bacaan dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan membaca. Tujuan membaca antara lain yaitu untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, reading for details or facts. Yang kedua yaitu membaca untuk memperoleh ide-ide utama, reading for main ideas. Yang ketiga yaitu membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, reading for sequence of organization. Yang keempat yaitu membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi, reading for inference. Yang kelima yaitu membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasi, reading to classify. Yang keenam yaitu membaca untuk menilai, membaca mengevaluasi, reading to evaluate. Yang ketujuh membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan, reading to compare of contrast. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam membaca. Aspek-aspek tersebut diantaranya aspek sensori, aspek perseptual, aspek skemata, aspek berpikir, dan aspek afektif. Yang pertama, aspek sensori, yaitu kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua, aspek perseptual, yaitu kemampuan menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol. Yang ketiga, aspek skemata, yaitu kemampuan menghubungkan informasi tertulis dengan struktur pengetahuan yang telah ada. Yang keempat, aspek berpikir, kemampuan membuat evaluasi dari yang telah dipelajari. Kemampuan ini berbeda tiap individu. Yang kelima, aspek afektif, yaitu aspek yang berkenaan dengan minat pembaca dalam keinginan membaca. Selanjutnya yaitu ada aspek minat baca. Aspek minat baca yang pertama, sikap umum terhadap aktivitas membaca. Kedua, pilihan spesifik untuk menyukai aktivitas membaca. Tiga, merasa senang dengan aktivitas membaca. 4. Mendatangkan kepuasan pribadi ketika kita melakukan aktivitas membaca. 5. Membaca mempunyai nilai lebih dan arti penting bagi seseorang. 6. Memperoleh manfaat ketika melakukan aktivitas membaca. 7. Bersifat mantap, dengan kata lain tidak bersifat sementara saja. Dan yang terakhir, 8. Mendatangkan kepuasan pribadi ketika kita melakukan aktivitas membaca. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca yang banyak digunakan adalah pendekatan kesetimbangan dengan berbagai metode seperti phonics, yaitu menelusuri hubungan antara huruf dan bunyi, look and sight, pengenalan kata yang dikaitkan dengan makna, dan language experience, yaitu pengalaman bahasa. Metode look and sight menekankan pengenalan kata-kata yang umum digunakan seperti the, he, she, is, dan lain-lain, sehingga sebagian di antara proses membaca itu menjadi otomatis. Metode pengalaman bahasa digunakan untuk anak-anak dan berusaha membuat tulisan bermakna dengan mendorong pengalaman pribadi untuk menjadi bagian dari sebuah teks sederhana.
Berikutnya ada contoh penerapan pembelajaran reading untuk anak SD. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pembaca permulaan ini terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama, pembelajaran tanpa buku. Pembelajaran membaca tanpa buku berlangsung pada awal-awal bersekolah pada minggu-minggu pertama duduk di bangku sekolah. Hal ini dapat berlangsung 8-10 minggu. Sebelum kegiatan belajar mengajar atau KBM dilakukan, sebaiknya guru mengawalinya dengan berbagai kegiatan pra-KBM yang dapat merangsang dan menggali pengalaman berbahasa anak. Tahapan yang kedua yaitu pembelajaran dengan menggunakan buku. Pembelajaran dengan menggunakan buku ini bisa dilakukan dengan membaca buku pelajaran atau buku paket, membaca buku atau majalah yang sudah terpilih, membaca bacaan susunan bersama guru dan siswa, dan yang terakhir, membaca bacaan susunan siswa, kelompok, atau perseorangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Nah, selanjutnya adalah variasi-variasi yang ada dalam pembelajaran tanpa buku, yaitu yang pertama dengan variasi menunjukkan gambar. Variasi ini dilakukan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar yang melukiskan sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan kedua orang anak. Ya, variasi yang kedua yaitu menceritakan gambar. Guru menceritakan gambar tersebut dengan memberi nama terhadap peran-peran yang terdapat di dalam gambar. Penamaan tokoh-tokoh hendaknya menggunakan huruf-huruf yang pertama-tama hendak diperkenalkan kepada anak. Variasi yang ketiga yaitu siswa bercerita dengan bahasa sendiri. Artinya, siswa 1 atau 2 orang lebih diminta untuk menceritakan kembali gambar tersebut dengan bahasanya sendiri. Variasi yang keempat yaitu memperkenalkan huruf suku kata, kata atau kalimat dengan bantuan kartu. Pada bagian ini, guru melepaskan gambar-gambar tadi secara terpisah dan menempelkan tulisan sebagai keterangan atas gambar tersebut. Variasi yang kelima yaitu membaca tulisan bergambar. Pada fase ini, guru mulai melakukan proses pembelajaran membaca sesuai dengan metode yang dipilihnya. Variasi yang keenam, membaca tulisan tanpa gambar. Selanjutnya, guru secara perlahan-lahan dapat menyingkirkan gambar-gambar tadi dan siswa diupayakan untuk melihat bentuk tulisannya saja. Variasi yang ketujuh yaitu memperlakukan huruf, suku kata, kata atau kalimat dengan bantuan kartu. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan menggunakan buku. Yang pertama, membaca buku pelajaran atau paket. Langkah-langkah pembelajarannya adalah siswa diberi buku paket atau buku yang sama. Lalu siswa diberi kesempatan untuk melihat isi-isi di dalamnya. Yang pasti yang pertama dilihat itu adalah halaman-halaman yang ada gambarnya saja. Biasanya seperti itu. Yang kedua, siswa diberi penjelasan singkat mengenai buku tersebut, tentang warna atau judul luar dan isinya dan sebagainya. Yang ketiga, siswa diberi penjelasan atau petunjuk tentang bagaimana cara membuka halaman-halaman buku agar buku itu tetap terpelihara dan tidak cepat rusak. Langkah yang keempat, siswa diberi penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan angka-angka yang menunjukkan halaman-halaman buku tersebut. Yang kelima, siswa diajak memusatkan perhatian pada salah satu teks atau bacaan yang terdapat pada halaman tertentu. Selanjutnya, jika bacaan itu disertai gambar, sebaiknya guru terlebih dahulu bercerita tentang gambar yang dimaksud. Lalu yang terakhir, selanjutnya barulah pelajaran membaca bisa dimulai. Yang kedua, membaca buku atau majalah anak yang sudah terpilih. Pengenalan terhadap jenis bacaan lain selain buku ajar sangat membantu anak di dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca sejak dini. Yang ketiga adalah membaca bacaan susunan bersama guru dan siswa. Untuk menerapkan model ini, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Guru yang pertama memperlihatkan berupa gambar dan anak diminta untuk menyebutkan gambar-gambar tersebut. Di samping gambar, guru bisa memperlihatkan
beberapa kartu. Bisa berupa kartu huruf, kartu suku kata, ataupun kartu kata. Terus 1-2 buah gambar dipilih anak untuk bahan diskusi sebagai stimulasi untuk membuat bacaan bersama. Yang terakhir, membaca bacaan susunan siswa. Itu bisa dilakukan dengan kelompok atau perseorangan. Langkah-langkah yang ditempuh pada kegiatan ini pada dasarnya hampir sama dengan kegiatan membaca bacaan susunan bersama guru siswa. Hanya pada kegiatan ini lebih banyak melibatkan kegiatan siswa. Sekian materi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. There's our present about teaching reading to children. Nevertheless, before we close, we reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.